Halo seluruh penonton Sobat BLC yang mau nyobain yang hobi kuliner, silakan datang ke Raja Pindang dan boleh sharing-sharing juga gimana sih kiat-kiat menjadi pengusaha sukses juga boleh kalian datang. Untuk yang pengen punya partai besar, rumah makan besar, mau pengen ikan bertonton, boleh datang ke Muara Baru Jakarta. Dengan Putra Cawang 5. Dengan alamat Jalan Laut nomor 10. Alhamdulillah, saya dengan adanya COVID yang sudah hampir 6 bulan ini, tidak satupun karyawan yang saya berhentikan. Dan jangan terfokus pada kenyamanan. Kalau kita ingin usaha berkembang dan berkembang dengan model-model yang lain, jangan fokus pada satu titik, oh kita udah nyaman dengan penghasilan per bulan sekian-sekian, terlena. Halo Sobat Banten Layers Club, Sobat BLC kembali lagi di channel YouTube Banten Layers Club. Kali ini bersama saya Tulus Prayogi Pardosi dan didampingi oleh saya Aura. Nah, di kesempatan kali ini sama seperti talk show Generasi Muda Jadi Apa The Series, kali ini kami berkesempatan untuk sharing dengan seorang perempuan hebat, ibu tangguh, yaitu bagaimana beliau juga seorang pebisnis yang sukses di bidangnya. Yaitu mari kita sambut bersama Ibu Tri. Ibu Tri. Hai malam BLC. Nah, kita panggilannya buat penonton Sobat BLC namanya. Sobat BLC. Ya, halo Sobat BLC. Nah, Bu Tri gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, karena kalau sudah sehat kan kita ngobrolnya bisa lebih enak, santai karena memang di kondisi saat ini ya, kita ngeri-ngeri sedap juga ini ngeliat kondisi saat ini. Nah, Bu, mungkin di awal biar Sobat BLC tahu apa sih sekarang yang usaha yang sedang Ibu kembangkan, mungkin mulai dari awal sampai sekarang Ibu, usaha apa yang masih berjalan begitu, Bu? Usaha saya yang masih berjalan itu usaha ikan. Saya ini jadi pengusaha ikan nih. Pengusaha ikan tapi juga bukan sembarang ikan. Iya, nanti kita cari tahu tuh ikan apa. Terus apa lagi, Bu? Oh, tukang warung aku nih, warung makan. 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 Namanya apa tuh, Bu? Raja Pindang. Raja Pindang. Raja Pindang. Pindang, teman-teman. Berarti tadi satu usaha ikan, dua warung makan, tapi warung makannya pun lebih ke ikan nih, Bu ya? Iya, Raja Pindang. Nah, selain itu hanya itu aja, Bu, yang sekarang memang Ibu kembangkan. Yang sekarang lagi berjalan dan lagi digelutin tuh hanya ikan sama rumah makan itu. Oke. Perjuangan mulai usahanya tuh gimana sih, Bu? Dari mulai awalnya jadi pengusaha ikan sampai membuka rumah makan tuh perjuangannya gimana? Pasti kan nggak mudah banget ya. Pasti yang namanya usaha tuh perjuangan tuh ada yang namanya jatuh bangun. Nah, gimana sih, Bu, ceritain ke kita? Jadi motivasi saya ini pengen jadi orang tuanya nanti sukses, bisa buat anak-anak saya juga. Itu motivasi awal saya. Itu keinginan saya supaya saya ini hari tuanya tetap menjadi sukses. Karena kalau sekarang nggak kita bina kesuksesan dari sekarang, nanti harapan hari tuanya itu males. Dan nanti motivasi saya juga buat anak-anak. Yang keduanya keberanian. Karena walaupun dengan modal tanpa keberanian tidak akan mungkin bisa sukses. Nih. Yang ketiga, saya nggak akan gampang menyerah. Oke. Nah, berarti tadi salah satu tujuannya adalah untuk ibu dan keturunan ibu begitu ya. Bagaimana usaha yang hari ini dibangun mudah-mudahan ke depan bisa menjadi jaminan hidup, kurang lebih begitu tuh ya. Dan saya bukan orang yang terlena dengan kenyamanan sekarang, makanya saya berusaha dengan mencari usaha yang lain. Saya tidak cukup dengan saya udah punya usaha yang sekarang, cukup dengan itu aja. Makanya saya nggak mau terlena. Kan kita mungkin bisa cukup dengan hari-hari gaji dari ikan, pendapatan dari ikan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan saya yang kepengen makanya saya dengan usaha yang lain. Oke, sehingga membuka sebanyak mungkin potensi usaha Ibu ya. Nah, kan ngomong soal salah satu motivasi Ibu untuk membangun usaha ini juga kan karena untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, gimana sih cara Ibu membagi waktu antara anak, keluarga, pekerjaan dengan usaha itu gimana sih? Pasti Dan kan ngurus suami juga tentunya ya, ngurus suami juga tentunya. Yang jelas saya juga hobi masak. Makanya saya punya rumah makan Raja Pindang ini itu benar-benar masakan dari saya. Saya tidak pernah mencari
Saya nggak pernah mencari pegawai untuk masak. Hmm. Semua itu murni masakan saya, dari mulai pindang, tongseng, dan yang Hmm. lainnya. Dan yang saya pekerjakan pun masih di sekitar keluarga kami. Oke. Dari mulai ibu Hmm. saya yang kerja di rumah saya. Hmm. Dan untuk membagi waktu pada keluarga, saya punya Sabtu Minggu itu yang mana hari Sabtu dan Minggu saya harus bersama Bareng keluarga. keluarga. Saya sering ajak anak-anak weekend keluar kota, Oke. ke Anyer. Yang jelas Sabtu itu benar-benar waktu saya khusus Keluarga. keluarga. Heeh. Nah, berarti tadi Bu di samping melakukan usaha yang memang Ibu suka, begitu kan, senang masak, terus juga orang-orang yang membantu adalah orang-orang terdekat, sama Ibu komitmen bahwasanya di weekend itu berupaya sebisa mungkin buat keluarga, begitu kan. Iya. Nah, Bu, sekarang ini kan kita sama-sama merasakan lah, semua pengusaha setiap kita tanya bagaimana dampak dari pandemi Covid ini kan aja saja, mungkin besar atau kecil. Kalau usaha Ibu sendiri gimana sih Bu di tengah wabah Apakah ini? berdampak atau Nah. tidak? Makanya setiap saya usaha dari 3 tahun ke belakang sampai sekarang, Heeh. saya selalu menyisihkan 25% dari penghasilan saya. Hmm. Dan 25% itu bukan untuk saya buat liburan atau buat saya hura-hura. Tapi itu buat jaga-jaga di jangka menengah ataupun jangka panjang. Hmm. Dan jaga-jaga apabila terjadi seperti ini. Oh, iya. Dan banyak juga perusahaan atau pengusaha yang memberhentikan karyawannya pada saat Betul Covid banget. kan. Tapi Banyak banget. alhamdulillah saya dengan adanya Covid yang sudah hampir 6 bulan ini, Heeh. tidak satupun karyawan yang saya berhentikan. Oke. Karena saya dibantu oleh mereka juga dari nol. Betul. Ketika ada kondisi memang ini tidak yang tidak diinginkan oleh kita, kan ini kejadian alam, saya tidak semena-mena memberhentikan karyawan. Oke, itu informasi menarik ya buat seluruh sobat BLC, bahwasanya Ibu Tri ini menerapkan bagaimana 25% setiap bulan dari penghasilan itu, penghasilan Harus usaha disisihkan. disisihkan Harus begitu. Dan yang disisihkan itu bukan buat liburan ke luar negeri atau hura-hura ya, tapi buat jaga-jaga kondisi seperti ini. Iya, sehingga karena saat kan ini jadi ada seperti ini, perusahaan tetap punya tetap cash flow berjalan begitu kan, dan Bu. tetap bisa bayar karyawan tanpa Mm-mm. harus memberhentikan mereka atau merumahkan mereka. Nah, yang menarik kan begini Bu, kita sama-sama tahu di negara kita ini kan sekarang masih banyak lah pikiran-pikiran yang bilang udahlah perempuan di rumah aja, Nah, iya. udahlah perempuan nggak usahlah usaha-usaha. Nah, Ibu Di dapur sendiri aja. gimana sih Bu meyakinkan diri Ibu menjadi seorang perempuan yang memang tetap peduli keluarga tapi tetap juga memiliki usaha yang berkembang begitu Bu? Kalau saya tidak seperti itu ya. Mm-mm. Kita contoh juga Raden Ajeng Kartini kan seorang wanita. Iya betul. Terus wanita terkaya juga Siti Khadijah. Dia seorang Betul. pengusaha ya dalam Islam ya. Terus Betul. Presiden Indonesia juga kita seorang wanita. Iya, pernah Mbak. Jadi tidak ada namanya perempuan itu harus di rumah. Mm-mm. Dan bahkan perempuan itu juga harus menunjang keluarga, saling memotivasi, saling mendukung terhadap perekonomian keluarga. Betul. Nah, pesan-pesan Ibu untuk perempuan di luar sana nih yang masih takut-takut buat mulai mencoba usaha bisnis karena takut tidak diizinkan oleh suami atau karena keburu takut gagal ya Bu ya. Nah, gimana tuh Bu pesan-pesannya? Satu, tunjukkan pada suami dan keluarga bahwa niat kita tuh positif, bagus. Betul, itu yang terpenting. Yang kedua, yang pada kita yang penting punya keberanian. Kalau kita mulai punya keberanian itu kunci keberhasilan para pemuda milenial nih, terutama para betul. pemuda gadis-gadis atau ibu-ibu yang di rumah. Heeh. Karena dengan keberanian itu kita akan menghilangkan rasa kecemasan dan keraguan untuk kegagalan. Oke. Karena dengan kegagalan itu kalau orang berani bukan berarti itu sebuah kehancuran, tapi sebuah pembelajaran dan kita harus ulet. Kuncinya ulet, yakin bahwa kita akan berhasil. Oke, tadi juga sebelum kita tag video kan Ibu Tri sempat sharing begitu kan bahwasanya Ibu Tri ini bukan memulai usaha atau terjun ke dunia usaha itu bukan baru-baru ini kan begitu kan. Mungkin Ibu bisa cerita nih ke kawan-kawan sobat BLC ini kan. Ibu mulai usahanya mungkin struggling Ibu dulu, mungkin pernah rugi juga ataupun mungkin pernah kesulitan menjual produknya Pasti gitu. kan yang namanya usaha nggak langsung meningkat itu ya, pasti ada yang namanya jatuh bangun. Nah, gimana sih titik terberat Ibu, terus hal apa yang membuat Ibu untuk terus bangkit gitu? Namanya anak muda itu kan pasti bergaul ya. Iya, betul. Apalagi kan zaman sekarang kan hutan aja diterjang mencari air terjun mana yang berganti-ganti ya. Betul. Nah, Sekarang berarti itu. kan punya semangat yang sangat hebat kan anak muda. Jadi kalau saya dulu zaman kuliah saya pernah mengalami pengen mencoba usaha rongsok. Saya banyak kenalan dan saya lihat kalau di kota itu, saya dulu hidupnya kan di kota. Banyak panci segala macam dibuang. Betul. Kenapa nggak dimanfaatkan terus ya? Nah, saya pernah usaha.
dengan modal yang pas-pasan saya beliin barang nggak muter. Jadilah saya modal habis, pendapatan belum ada. Jadi saya berpikir, akhirnya saya buat tuh gerobak sebanyak mungkin, dan pemulung-pemulung itu saya kasih gerobak. Oh, ibu kasih gerobak tuh. Saya berikan modal dengan catatan mereka jual ke saya. Dan jual ke saya itu nanti mereka mencicil dengan yang modal yang saya berikan. Dari hasil penjualannya itu. Enggak, saya potong semuanya full. Semampunya mereka lah begitu Bu. Yang di situ pesaing banyak karena mereka saya modalin, dia punya tanggung jawab akhirnya ke saya. Menarik sekali ya konsep bisnisnya, bagaimana memang mau memberikan bantuan di awal begitu ya, karena secara tidak langsung walaupun akhirnya bayar, tapi kan di awal ibu membantu kan. Betul, begitu kan. Terus para sahabat muda ya, di sini juga kita jangan terfokus bahwa usaha itu harus dengan modal banyak. Iya, betul banget. Kita para anak muda yang punya semangat, apalagi dengan teknologi yang sangat maju, kan kita tahu banyak canggih, bisa tanpa nol. Kita modal juga nggak harus punya banyak, dengan nol modal pun kita bisa dengan menjadi dropshipper, reseller, dengan maklar perumahan, dengan dia mempromosikan ke internet, dengan gaya dia seperti apa, itu udah yang penting kemauan dan keberanian tadi. Dan jangan takut bakal kita akan rugi. Jauhkan pemikiran-pemikiran itu. Kuncinya adalah keberanian dan optimis. Dan jangan terfokus pada kenyamanan. Kalau kita ingin usaha berkembang dengan model-model yang lain, jangan fokus pada satu titik. Kita udah nyaman dengan penghasilan per bulan sekian terlena. Betul, kita memang bicara tentang profit ya, tapi kita harus juga fokus ke usaha yang lain untuk tetap sukses. Nah, ini menarik sekali ya Bu Tri, karena ada kesamaan nih antara bintang tamu beberapa hari yang lalu itu kita seorang hakim dengan Bu Tri ini ya. Kesamaannya di situ Bu. Dua bintang tamu kita ini menyebutkan tidak ada kata nyaman, ibaratnya saat kita sudah berhasil pada satu titik, kita harus memikirkan apa lagi yang harus kita kerjakan begitu. Jangan terlena pada nyaman yang pertama. Kadang kalau orang kayak pekerja ya, dia udah cukup dengan gaji PNS sekian, tapi kan apakah bisa mencukupi dengan kebutuhan dan keinginan dia yang lain? Makanya dibutuhkan motivasi yang baru. Motivasi itu penting. Oke. Tadi Bu Tri ini sudah sharing banyak hal lah terkait dengan bisnisnya, terkait dengan struggling beliau mulai dari mahasiswa tadi, kan begitu. Bu Tri, ini pertanyaan paling mendasar nih dari banyak seluruh orang yang ingin memulai bisnis, yaitu gimana sih caranya kita dapat modal? Gimana sih caranya saya ini nggak punya modal, saya pengen gitu kan? Karena itu sering banget tuh anak muda tuh menjadi semacam penghalang, walaupun tadi Bu Tri sudah sempat bilang banyak usaha yang bahkan tidak memerlukan modal kan begitu. Nah, kalau Bu Tri sendiri kalau bicara terkait modal, gimana Bu Tri bisa menjawab itu terhadap Sobat BLC yang menonton ini? Untuk terkait modal, memang kita untuk setiap usaha itu kita berpikir panjangnya dulu, modal, tempat, kita selalu ketakutan dengan modal. Ya kan? Tapi kalau saya bicarakan tadi seperti tadi, tidak perlu harus dengan modal. Seperti contohnya saya ikan itu saya bermula saya gunakan aplikasi media sosial. Dari media sosial Bu? Saya bermula gini dulu. Keberanian saya tidak mau dulu jual apa yang saya punya untuk modal, belum tentu akan saya jalani keberhasilan. Saya coba itu, saya punya teman memang di Muara Baru, dia pengusaha ikan. Saya coba itu posting ikan dia, saya posting ikan dia, saya taruh di media sosial, respon masyarakat Kota Serang dan kompleksnya menarik. Dari situ banyak peminatnya. Nah, akhirnya saya berkembang. Setelah situ saya beli di Jakarta mahal. Saya terjunlah ke Ambon. Jadi 2 bulan sekali saya ke Ambon, ke Manado. Pada akhirnya nanti setelah kenal sama pengusaha di Ambon, saya order tinggal order. Berawal dari saya media sosial, cukup saya share foto-foto berminat, dan itu alhamdulillah banyak peminat. Pada akhirnya pengusaha PP di Kota Serang pun ngambil ke saya. Iya benar. Jadi gitu tuh Sobat BLC. Jadi jangan takut modal. Jangan pernah takut sama namanya modal, yang penting dari kemauan, ulet, dan jangan pantang menyerah. Keberanian paling utama. Betul. Tanpa adanya keberanian, di bayangan kita selalu terbayang modal dan pasti nggak akan berhasil. Iya betul. Malah ketakutan itu yang menjadi menghambat kita. Dengan kan? keberanian itu ketakutan akan hilang. Iya betul. Nah, Bu Tri juga sekarang ini kan banyak juga anak muda yang memang pengen menjadi wirausaha, pengen menjadi entrepreneur. Tapi saya
pernah membaca salah satu buku, dia menyebutkan bahwasanya tidak semua orang harus menjadi entrepreneur. Kalau Bu Tri melihatnya, apakah jiwa wirausaha itu harus dimiliki oleh semua orang? Apakah memang tidak semua orang yang harus menjadi wirausaha begitu, Bu Tri? Kalau menurut saya sih tidak. Bahkan apa anak muda sekarang juga kan mana mau dia berdiri depan komputer, berdasi dan berjas. Iya, betul. Dia jadi usaha santai, dia bisa bersama keluarga sambil mancing tapi usahanya berjalan. Kalau anak muda sekarang kan lebih baik seperti itu. Jadi nih ya Bu ya, berarti ikan-ikan itu tuh mengekspornya dari mana ke mana aja nih Bu usaha Ibu? Kan tadi kan seperti Ibu import dari Ambon ya. Iya, Dari Ambon, nah selain itu juga ikannya kirim punya kemana? gudang. Saya di sana punya pastorik 2. Setelah itu saya dapat orderan ke Cina sama Singapura, Cina Singapura. Dan para rumah makan Jakarta juga ngambil ikannya ke saya. Oh, berarti tidak hanya ke luar negeri ya Bu ya, ke dalam negeri juga banyak juga. Iya. Dan hari-harinya yang untuk yang lebih banyak juga mereka setiap kontainer datang langsung ambil barang juga yang paling laku rumah makan itu karena itu tiap hari jalannya dari situ. Oke. Nah Bu, mungkin saya tadi agak lupa di awal ya. Maksudnya Ibu kan tadi sudah menjelaskan ada rumah makan Pindang, ada juga ekspor ikan ke luar negeri. Nah Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan ke Sobat BLC rumah makan Pindangnya ada di mana. Ibu jual ikannya kalau mau order gimana bisa barangkali Akun sosial medianya. ataupun ada akun sosial medianya, barangkali ada penonton di sini Sobat BLC yang memang pengen cobain pindangnya ataupun mungkin pengen beli ikan untuk partai besar misalnya kan. Nah, mungkin Bu Tri bisa sampaikan ke seluruh penonton Sobat BLC di sini. Halo seluruh penonton Sobat BLC yang mau nyobain yang hobi kuliner, silakan datang ke Raja Pindang dan boleh sharing-sharing juga gimana sih kiat-kiat menjadi pengusaha sukses juga boleh kalian datang. Untuk yang pengen punya partai besar, rumah makan besar, mau pengen ikan bertonton, boleh datang ke Muara Baru Jakarta. Dengan Putra Cawang 5. Dengan Cawang alamat 5. Jalan Laut nomor 10. Oke, nah itu tadi ya. Bukan hanya untuk mencobai Raja Pindangnya, bahkan Bu Tri membuka diri untuk sharing-sharing begitu boleh ya. untuk sharing-sharing gimana kiat-kiat supaya sukses dan dengan tanpa modal, mungkin bagaimana awalnya karena banyak para pemuda yang menganggur itu dia terhambat oleh modal kan. Padahal walaupun tidak dengan modal, dia bisa menjadi seorang pengusaha dimulai dari nol. Nah, ada pesan-pesan kan Ibu yang mau disampaikan untuk penonton BLC barangkali ada yang mau mulai baru mau mulai mencoba usaha bisnis gitu ataupun perempuan-perempuan yang masih ketakutan untuk memulai bisnis, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Saya berikan pesan-pesan pada para pemuda ya. Kita fokuskan pada tujuan hidup kita. Hidup itu cuma sekali, mumpung kita masih muda, kita manfaatkan dengan baik. Karena kesuksesan dari muda itu adalah menentukan kita kesuksesan di masa tua. Satu itu. Kedua, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Berani akan menghilangkan rasa gagal, ketakutan dan takut rugi. Betul. Karena sebenarnya kegagalan itu juga yang bakal membuat kita hancur. Kegagalan itu adalah ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan takut gagal. Yang penting kuncinya berani saja. Karena Allah juga tidak akan merubah nasib seseorang tanpa usaha kan? Betul. Nggak mungkin kita dapat uang tiba-tiba ya Bu ya, pasti harus ada daya upaya dari kita. Jadi kan, daripada menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong, senang-senang, bagaimana caranya berpikir untuk mencari usaha dan menjadi orang sukses. Iya betul. Karena kunci kesuksesan itu dimulai dari diri sendiri. Betul. Bahkan Bu Tri tadi pun memulai bisnis dimulai dari relasi tadi kan, kawan-kawan, teman-teman. Apalagi anak muda kan manfaatkanlah dengan nongkrong-nongkrongnya dengan yang positif, yang dengan menghasilkan. Jangan hanya nongkrong-nongkrong, nggak tahu ngapain kan gitu kan. Nah, dari skill, walaupun tanpa modal juga kan bisa. Kan ada yang lagi ngehit di YouTube itu sopir pengangkut berat ya. Karena kalian yang menggitar tapi musik apa itu dibuat treatment sampai ke dunia. Sekarang youtubernya berapa? Putri, terakhir Bu Tri dari kita mungkin bisa sampaikan ada nggak Instagram dari usaha-usaha Ibu tadi atau sosial medianya biar kawan-kawan bisa cek gitu. Kalau Raja Pindang ada, Raja Pindang betulan baru berdiri 1 bulan ini ya, dan alhamdulillah itu juga minat masyarakat udah banyak sekali karena di Serang belum ada tuh makanan pindang Sumatera. Itu ada Instagramnya.
Kalau Putra Cawang 5 kita nggak main-main sosmed. sosial langsung media. saja Kita dia langsung bisnis to PO, bisnis ya, Bu. Karena kita di Jakarta juga kan ada organisasi ekspor impor Oh, iya. Indonesia. Raja Pindang tadi apa Instagramnya, Bu? Raja Pindang Instagramnya. Raja Pindang. Oke, kawan-kawan bisa cek Instagramnya, bisa lihat di situ. Kalau kawan-kawan nanti ingin berkunjung bisa langsung Silakan datang, kunjung dan cobain sekalian, pindangnya luar biasa dan juga Bu Tri membuka diri untuk bagaimana Iya, bisa bisa sharing. Begitu saja Bu Tri, kami terima kasih banyak atas ilmu, pengalaman, kan waktu juga kita sudah diberi kesempatan mampir ke sini silaturahmi dan mudah-mudahan semua bisnis tadi yang Ibu kerjakan ke depan makin berkembang, begitu ke depan Amin. makin berkembang. Begitupun dengan kami BLC yang memang hari ini coba menjadi partner bagi masyarakat ataupun mungkin UMKM ataupun pengusaha yang memang hari ini menjadi concern kita bersama. Begitu saja, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah. Pokoknya para penonton ya, jangan lupa untuk mencoba usaha. Keberanian kunci nomor 1. Betul. Bye bye. Selamat malam. Nah,